Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para siswa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali materi pelajaran sasis. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang suspensi belakang pada sepeda motor atau disebut dengan rear suspension. Sepeda motor dilengkapi komponen suspensi untuk meredam getaran. Komponen ini penting karena jika getaran tak diredam akan mempengaruhi bodi motor, bahkan juga perangkat mesin. Komponen suspensi motor atau rear suspension letaknya di bagian roda belakang. Nah, bisa kalian lihat pada gambar itu adalah bentuk daripada suspensi belakang atau rear suspension. Selanjutnya ada beberapa jenis suspensi belakang, antara lain ada yang disebut dengan twin shock yang memiliki huruf bentuk H di kedua sisi. Dibandingkan jenis yang lain, suspensi ini lebih kuat menahan beban. Adapun jenis lainnya adalah monoshock yang lebih sering digunakan untuk sepeda motor matic atau sebagian motor bebek. Kelebihannya, komponen peredam ini akan bekerja stabil sehingga motor mudah untuk dikendalikan. Misalnya ketika menikung. Dahulu monoshock hanya digunakan untuk motor balap. Nah, untuk selanjutnya ada komponen-komponen daripada suspensi belakang, antara lain ada yang disebut dengan sim dan piston. Nah, dua komponen ini yang terpasang memiliki fungsi untuk mengatur sirkulasi oli di bagian dalam tabung. Oli akan menyerap getaran dengan maksimal. Ketika sim dan piston ini rusak, maka kinerja shock breaker sebagian besar bisa kehilangan fungsinya. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan spring. Nah, fungsi utama komponen ini menahan beban kendaraan dan memudahkan proses memantul. Bentuknya alur-alur berputar atau biasa disebut per. Kinerja spring bekerja ketika motor membawa beban yang sangat berat. Tapi jika terus-menerus digunakan sepeda motor dengan beban yang berat akan merusak spring, akan mudah rusak. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan A. Bagian dalam komponen ini terdapat karet yang akan masuk ke baut penyangga shock breaker belakang. Terus ada yang disebut dengan feedback. Nah, komponen ini berbentuk tabung berada di luar shock breaker belakang. Fungsinya untuk menampung oli. Adapun fungsi lainnya pun untuk tabung pengisian gas nitrogen, tapi hanya digunakan beberapa jenis motor. Terus selanjutnya ada juga yang disebut dengan piston rod. Nah, komponen ini berfungsi sebagai jalur penampung piston dan dudukan piston. Jarak pemasangan shock breaker akan disesuaikan dengan panjang atau pendeknya piston rod. Nah, ini adalah pembahasan untuk materi hari ini, yaitu tentang atau mengenali komponen suspensi belakang, atau tadi pembahasannya mengenai jenis-jenis daripada suspensi belakang. Tadi ada yang disebut dengan twin shock dan monoshock. Nah, selanjutnya dilanjut dengan komponen-komponennya. Nah, mungkin itu saja materi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian untuk
menjawab esai yang Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.